Kita harus berdamai dengan saudara kita, dan bukan sekedar berdamai, akan tapi bagaimana kita menjaga agar kita tidak punya masalah dengan saudara kita. Dan hati-hati jangan sampai ada di antara kita orang yang memutus tali persaudaraan. Disebutkan oleh baginda Nabi, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Saudara, jangan sampai dengan adik putus silaturahim, dengan kakak pun demikian, na'udzubillah. Itulah di neraka berjalan di atas bumi karena memutus tali persaudaraan, termasuk minal kabair, termasuk dosa-dosa besar yang menjadikan dia itu merasakan kesempitan di dunia, sempit di dunia, sempit rizki, sempit hati, di alam barzah sempit, di padang mahsyar susah, capek, hingga masuk neraka jahanam. Maka mari kita benahi urusan kita dengan saudara kita. Saudara kita, hati-hati, jangan sampai ada permusuhan dengan saudara kita, baik saudara yang seayah atau seibu, atau mungkin seayah saja atau seibu saja, khususnya yang itu, yang seayah seibu kadang susah, yang seayah seibu saja kadang ada yang susah dipertemukan, apalagi yang ayahnya beda atau ibunya beda, ibu sama ayah beda, ayah sama ibu beda, kadang di sini akan ada setan masuk di situ. Yang jelas malam ini kita akan menjadi orang cerdas. Kita akan mewaspadai setan masuk dari pintu mana setan nanti untuk merusak kita. Hati-hati. Di antaranya adalah ya tadi, kakak adik bermusuhan melalui pintu yang namanya warisan. Masya Allah, warisan. Gara-gara warisan banyak orang berantem tuh. Warisan, peninggalan orang tua, hati-hati. Perebut waris adalah orang yang melakukan dosa besar, 3 dosa gede. Semalam kami singgung, yang berebut waris adalah orang yang ahli neraka berjalan di atas bumi, karena merebut waris adalah orang yang melakukan 3 dosa besar. 1 saja cukup masuk neraka, apalagi diborong 3-tiganya. Yang pertama, dosa mengambil hak saudaranya, neraka. Yang kedua, memutus tali persaudaraan, neraka. Yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua. Kenapa durhaka kepada orang tua? Karena menyakiti orang tua, karena anaknya orang tua kita sakiti, anak orang tua kita dolimi. Na'udzubillah. Hati-hati, jangan sampai ada di antara kita memutus tali persaudaraan. Cuman permasalahannya bukan di dalam masalah zat warisnya, akan tapi bukan masalah waris yang jadi masalah, orang yang berbagi waris ini. Jadi yang gede setannya, yang gede setannya urusan waris ini, yang gede setannya, takut, hati-hati hamba Allah, yang besar setannya bukan warisannya. Sebab yang berebut waris itu bermacam-macam, bukan orang kaya raya saja. Yang kaya raya padahal setiap anak sudah punya perusahaan, gedung mega, banyak kekayaan, cuman ternyata masih berebut waris. Si kaya raya berebut waris, naudzubillah. Ternyata bukan sekedar si kaya raya, si fakir nyungsep, rebutan tik robek, sama meja patah kakinya diberebutkan, yang penting masuk neraka. Hati-hati. Bahkan bukan saja orang kaya, orang melarat, bukan saja si bodoh, orang pinter pun berebut. Lihat begitu gedenya setannya. Seorang ustadz kiai meninggal dunia, ninggalkan 2 anak yang katanya juga ustadz belajar ilmu, cuman dia dikalahkan oleh hawa nafsu dan iblis dan syaitan, sehingga sang ustadz muda setelah ditinggal bapaknya meninggal dunia, ustadz muda rebutan kantin pondok, nggak beres-beres sampai hari ini, nggak tegur sapa, rebutan kos-kosan pondok. Masya Allah, ini Anda model-model. Intinya apa? Anda tidak usah melihat orang lain, Anda lihat diri Anda. Anda punya masalah tidak dengan saudara Anda? Hati-hati. Dan ini halus. Kalau sudah waris itu tidak tahu, memang ada setannya dan sudah diapkan bahan bakar situ. Jadi orang itu bisa sejuk, giliran ngomong waris langsung panas. Coba aja, aneh. Di saat bicara waris jadi panas.
Padahal biasa-biasa. Adiknya cuma tanya, "Kak, rumah itu kenapa? Mau dijual ya?" Oh, belum apa-apa, belum selesai. Insya Allah. Ahli neraka itu modelnya begitu. Dan itu bukan Anda semuanya. Kaidahnya dalam pembagian waris, dengar hai hamba Allah, dalam pembagian waris jadilah Anda orang yang selalu berkata gimana baik yang menurut syariat, jangan ribut. Kalaupun Anda menemukan saudara yang jahat, Anda nggak boleh balas dengan kekerasan. Ini loh renungan kita malam hari ini. Kita menyelesaikan problem waris gak habis-habis sampai hari ini. Betul bukan kakak adik yang bodoh, yang alim pun juga demikian kadang-kadang. Karena sebetulnya yang busuk hatinya, tidak ada cinta yang sesungguhnya, memutus tali persaudaraan. Hati-hati hamba Allah, urusan waris. Maka waris itu sebaik-baik waris adalah segera dibagi, jangan menunda-nunda. Membagi itu bukan berarti menghancurkan, akan tapi bukan menghancurkan. Kalau rumah bukan langsung dijual, perusahaan enggak, akan tapi didudukkan permasalahannya, disadarkan, duduk bersama. Misalnya sebuah rumah yang ditinggal oleh orang tua, kita sampaikan keluarga, duduk, wahai adik-adikku semuanya, ini adalah ada yang punya begini. Didudukkan hitam di atas putih, selesaikan, baru nanti sambil berjalan kita jual dan seterusnya. Kalau belum diberesin waris itu, peninggalan itu kalau belum diberesin, ketahuilah semua yang ada di rumah itu ada nama lengkap ahli warisnya. Kalau ada orang nyolong satu polpen, maka sungguhnya polpen itu lengkap ahli warisnya karena belum dibagi. Hati-hati, jangan main comot, dan itu bisa saja diikuti setan. Contoh saja keset yang sudah bekas, nggak pernah dipakai, mulai kemarin ditendang-tendang waktu ibunya masih hidup, giliran ibunya meninggal dunia, rupanya sayang salah satu keluarganya, keset yang sudah rusak dibuang itu, diambil, dicuci, taruh di rumahnya. Ternyata saudaranya besok ke rumah ngelihat, "Loh, kenapa keset ada di sini?" Padahal keset mau dibuang, diperebutkan karena apa? Setannya yang gede. Maka jangan ngentengin urusan waris. Nggak, kami kan orang nggak punya duit, bukan orang kaya. Biar orang kaya ada setannya itu. Cobanya, ini perlu ilmu insaf yang sesungguhnya, nggak cukup ilmu akal. Suatu ketika ada orang ngadap kepada kami berempat, ngadap, Masya Allah, di salah satu 45, salah satu dari mereka adalah salah satu ustadz, kerjaannya ustadz salah satunya. Di saat kumpul begini berlima ini mau diskusi minta petunjuk tentang waris. Di saat kumpul begini satu ngomong cerita tentang waris harus bagi buya gini, Masya Allah. Hati kami tenang karena sudah ada yang alim di situ. Ya sudah, karena sudah ada yang pintar, Masya Allah, segera terapkan ini semuanya, beresin semuanya gini, selesai. Setelah itu bubaran kumpulan ini, bubaran keluarga yang datang ini, bubar semuanya, balik yang dua. Yang satu nemeni salah satu ustadznya, kakak yang paling ustadz pulang, yang dua balik lagi. Kemudian apa dua tuh ngomong, "Buya, saya tadi tidak berani ngomong, tidak berani mutus omongan kakak." Kenapa? Yang paling jahat itu justru kakak saya itu, yang sering jual-jual, yang paling pinter, yang paling jahat. Kadang-kadang hati-hati, nggak jaminan ilmu selamat. Yang paling pinter, paling cerewet, paling bawa hadis Nabi, ternyata dia yang paling merusak urusan waris. Maka nggak ada jaminan. Makanya semua harus waspada, jangan ngentengin urusan waris. Hati-hati, jangan sampai kepleset, putus tali persaudaraan, ya, permusuhan sampai anak turun nanti. Naudzubillah, hati-hati ya Allah. Jangan sampai ada permusuhan di antara kita. Tolong kalau ada pembagian waris, jadilah engkau yang paling lapang hati Anda. Kemudian juga waris secepatnya dibagi. Kadang ini keyakinan yang salah. Misalnya semoga Allah manjangkan umur orang tua kita yang masih hidup, ibunda kita. Contoh aja, suaminya meninggal, istrinya masih hidup. Berarti kan ibu. Bapak meninggal, ibunya masih hidup. Punya anak 4. Biasanya sang anak kalau sebelum bagi waris, nak bagi warisnya. Duh, apa aja mereka? Kok waris dibagikan, ibu masih ada? Ini sebetulnya ada kalimat yang tersembunyi di dalam hatinya, nunggu ibu kalau mati. Kan kurang ajar sebetulnya anak ini. Bagi waris peninggalan ayah anda dibagi, ibu dapat bagian. Karena punya anak ibu 1/8, sisanya buat anak. Dibagi dong. Kecuali anak sudah merelakan, sudahlah biar ibu saja deh yang ambil, saya serahkan ke ibu, haknya diserahkan ibu sah. Tapi harus beresin dulu, jangan masih ibu masih hidup kok dibagi. Yang dibagi bukan miliknya ibu, miliknya ayah.
Dan masalah waris ada lagi, saya hubungkan dengan kesalahan kemarin, masalah orang tua. Ada seorang anak masih hidup, jahatnya ini anak, bilang ke ayah atau ibunya, "Yah, mana jatah waris saya ayah?" Kurang ajar, ayahnya masih hidup dimintai waris, mati duluan kau nanti, hati-hati. Ada sebagian anak-anak yang kurang ajar sifatnya. Bapaknya masih hidup minta jatah waris, memang bapaknya bakal mati duluan? Ayo, Anda pernah dengar begitu? Ini anak kurang ajar ini. Kok bisa, mana jatah waris saya? Kita perlu belajar ilmu, memang hati, ilmunya ilmu hati. Sengsara dia itu anak begitu, bapaknya masih hidup minta, "Mana jatah waris saya?" Oh, memang bapakmu bakal mati duluan? Hah? Maka semuanya kita perlu belajar waspada. Urusan dunia ini menjadikan sebab permusuhan di antara saudara. Pembagian waris ya, yang benar datangkan ustadz. Dan biasanya kalau kami datang sebuah keluarga, kami tidak membahas masalah pembagian waris secara hitungan. Kalau pembagian waris mah gampang. Pembagian waris itu, ilmu waris itu ilmu 24 jam, apalagi sudah ada aplikasi dengan mudah. Tapi yang penting adalah kesiapan hati membagi waris dengan benar. Maka jadilah Anda yang paling mudah dalam bagian waris, hati-hati. Kalau Anda sekarang punya masalah, nggak ada masalah, dengar sampai selesai, Allah akan berikan pembuka apa jalan keluar nanti. Kita harus beresi urusan ini. Namanya tafakkur tuh harus begitu. Ada lagi, makanya wahai para orang tua, sebab rebutan waris yang artinya putusnya tali saudara persaudaraan adalah kadang sebab rebutan waris itu adalah ketidakadilan orang tua. Orang tua yang tidak adil dengan anak-anaknya, hati-hati. Kalau sudah senang sama satu anak, selalu tuh anak mama tuh, sehingga yang lainnya tuh kalau punya keperluan itu pasti ngomong. Kalau kita yang ngomong nggak didengar, biar adik aja deh, dek ngomong dek ke ayah, biar begini. Giliran adik yang ngomong ke ayah langsung bisik, kan pasti dikasih. Kalau dia pasti dikasih, kalau kita boro-boro ya, ini mulai tanam benci nih. Kalau giliran bapaknya mati, tuh lo mati ya, mau apa kau? Maka seorang tua jangan sampai tidak adil dengan anak. Orang tua jangan sampai tidak adil dengan anak. Hati-hati, itu menanamkan kebencian di anak. Adil kalau membagi, ingat, kalau pembagian waris sesuai dengan aturan waris yang ada. Tapi kalau Anda ingin membagikan dunia waktu Anda masih hidup, namanya hibah, harus adil. Kalau tidak adil, Anda berarti telah meracuni hati mereka. Di sisi lain, namanya tafakkur, kalau tidak luas bahaya juga. Di sisi lain, hei anak, jangan sekali-kali Anda berprasangka bahwa ayah ibumu tidak adil. Ini sisi lain. Gara-gara saya ngomong pertama langsung, iya ibuku nggak adil, Pak. Belum tentu. Ayah itu bukan, kadang-kadang tampak tidak adil, tapi bukan tidak adil, memang belum waktunya memberikan kepada kita, padahal sudah di otak beliau, di pikiran beliau. Makanya wahai seorang anak, jangan sekali-kali Anda menduga ayahmu tidak adil, karena praduga ayahmu, dugaanmu bahwa ayah ibumu tidak adil sebetulnya bibit racun kebencian, kedengkian di dalam hatimu. Hati-hati. Di saat Anda merasa bahwasanya ayahmu tidak adil, maka ketahuilah itu ada racun di hatimu. Sebab namanya ayah bisa saja sudah memberi kepada kita, kita tidak sadar, atau sudah kita siapkan. Misalnya anaknya 3, anak pertama dibuatin rumah, sudah menikah, anak kedua dibuatin rumah, belum menikah, anak ketiga belum dikasih, tak taunya sudah keburu-buru nuntut. Abah, kenapa kok abang yang 2 ini belum nikah sudah dikasih rumah, kok saya belum? Ini kurang ajar. Padahal abahnya masih mikir satu-satu dong buatnya. Dasar anak ahli neraka begini, ini kurang ajar, mendahului suudon sama orang tuanya. Hati-hati, jangan prasangka buruk pada orang tua. Orang tua itu selalu mikir anak. Jadi di sisi lain, orang tua jangan sampai tidak adil. Hati-hati. Memberi senyum pun nggak boleh beda, memeluk pun nggak boleh beda. Kepada anak itu buat anak bermusuhan tuh gara-gara begitu. Tapi di sisi lain, wahai anak, jika ternyata ayahmu lebih erat memeluk adikmu, nggak usah ngiri, barangkali adikmu ada satu hal yang diketahui oleh ayahmu. Kasihan mungkin ayahmu kepada adikmu, nggak usah ngiri ya, hei hamba Allah. Kalau ternyata abangmu tiba-tiba ngasih kepada adikmu sesuatu yang lebih, nggak usah ngiri, karena bisa jadi telah dipersiapkan untukmu, atau engkau dulu sudah pernah dikasih seperti yang dikasihkan kepada anakmu. Intinya jangan sampai kita prasangka buruk kepada ayah, bahwasanya ayah ibu tidak adil.
Ini loh renungan, kadang kepleset kita. Wah, ya tidak adilnya. Rusak juga hati kita. Baik, kemudian di dalam urusan-urusan masalah waris ini, Masya Allah, kalau dibiarkan, kadang-kadang tidak dibagi sampai keturunan 1, 2, 3, biarpun kecil tapi merusak hati. Sampai suatu ketika kita masuk satu keluarga ini secara zahir adalah baik-baik, bahkan mungkin disebut keluarga ustadz. Akhirnya dipesan Buya bisa ngomong apa saja di sini, yang penting jangan masalah waris. Pasti panas. Loh kenapa? Ini dari mbah yang keberapa, belum dibagi, nggak jelas. Yang penting buat rumah di sini, buat ini, jadi nggak jelas semuanya. Bahaya itu, jangan dianggap kayaknya selega-legaan kau buat rumah di situ. Nggak, pada akhirnya berantem miliknya siapa itu. Jangan dilawan deh syariat, bagi dengan jelas. Kalau karuan Anda hibahkan, saya tidak mau ngambil hak saya karuan. Tapi kalau Anda tidak ikrar mau lepas hak Anda, berarti Anda punya hak di situ. Mungkin Anda seorang yang sangat baik, di saat pembagian waris berkata, adik-adikku, abang tidak mau ambil, sudah ya, sudah, bagianku bagi semua di antara kalian. Allah, istimewa dia. Tapi kalau diam dong, berarti harus dong dibagi. Kemudian pembagian itu adalah pertama dengan kelegaan hati. Khusus yang ada di rumah yang kecil-kecil, itu harus ada ikrar loh ya. Tolong adik yang rawat ibu paling lama deh ngambil bagian gelas, panci-panci semuanya, diambil, selesai. Harus ada ikrar. Atau yang ada di rumah ini, berarti yang akan mengambil adalah dulu yang ini. Harus ada ikrar. Kalau tidak ada, jadi sebab permusuhan. Tiba-tiba jam pindah ke rumah adiknya. Jam ini pindah sana, jangan-jangan ada selain jam ini mah yang kelihatan, yang nggak kelihatan mungkin ada di sini, ini ada sejadah ada di sini, kok ada di situ, panci ada di sini. Wah, setan panci aja ada setannya di balik panci. Urusan ini maka waris itu panas sekali. Kenapa saya itu menyelesaikan waris sampai hari ini stres pusing. Urusan waris nggak beres-beres. Rupanya setelah kita amati setannya yang gede, maka Anda jangan ngenteng gini, jerumus setan melalui waris ini. Na'udzubillah, hati-hati hamba Allah ya, tolong hati-hati betul urusan waris ya, segera dibagi, segera. Nah, kalimat segera dibagi kadang-kadang seperti nggak enak kok. Masa kok kita sudah rebutan? Bagi itu bukan rebutan. Bagi itu bukan rebutan. Dan setiap keluarga kan beda-beda, biarpun bapaknya sama, ibunya sama, kadang kesuksesan berbeda-beda. Abangnya banyak utang, adiknya banyak duit, kan ada begitu. Yang banyak duit memang nggak butuh menjual waris, tapi yang punya duit, yang nggak punya duit, yang punya utang, pengen segera dibagi. Maka membagi waris dengan cepat itu penting. Membagi waris dengan cepat. Dan juga ini, biarpun bahkan kalau seandainya bisa mayat belum dikubur, waris dibagi, dahsyat. Dibagi, mayat masih hidup, lihat, yang ada kesejukan hati. Pernah suatu ketika kejadian gitu, membagi waris baru meninggal dunia, banyak yang nggak mau ngambil karena orangnya kaya-kaya semua anaknya. Ya sudah, saya kasihkan untuk pondok, kasihkan untuk adik, kasihkan untuk abang. Lega di saat masih dekat dengan kematian ibunda, itu sejuk ngambilnya. Tapi kalau sudah lama, setahun, sudah mulai berantem, dari kemarin sudah ngelihat panci pindah, jam pindah, ini sudah mulai tertanam. Masya Allah, hati-hati. Serius renungan kita malam ini, karena semuanya pasti punya kisah ini, tidak ada yang tidak. Sebab pasti ada yang mati di antara kita, pasti saling mewarisi. Kalau bukan kita yang mati, anak kita yang mati, semuanya pasti mati semuanya, kan begitu kan? Pasti ada saling mewarisi, itu ada. Maka harus kita bahas serius ini. Bagi, termasuk diantaranya adalah dalam waris ini, orang yang paling dituakan di situ kalau tidak punya ilmu bahaya. Misalnya karena dia yang paling tua, jadi seenaknya pakai harta waris misalnya untuk apa? Untuk selamatan ibunya, nyembelih sapi, padahal sapi warisan nggak boleh. Maka kami ingatkan, kalau Anda ingin mengadakan acara sedekah selamatan, waktu orang tua meninggal, tidak boleh dari harta peninggalan orang tua. Sebab harta peninggalan orang tua itu milik semuanya, kecuali semuanya ikrar setuju boleh. Kalau tidak, nggak boleh, karena kita telah mengeluarkan harta saudara kita. Kalau ini mengambil, karena selagi belum dibagi, sapi utuh itu milik semuanya. Yang paling tua, paling kaya, sembelih aja ini, sedekah banyak. Sedekah dari duit ente, Pak.
bukan jadi duit anaknya, adiknya, dari duitmu sendiri. Misalnya rizki kita, oke, kita sedekahkan, tapi harta peninggalan jangan digunakan untuk acara yang selama ini mungkin kita dengar untuk selamatan, sedekah dan sebagainya. Nggak boleh. Apalagi yang paling gede mungkin semangat dakwah, baru kenal Buya Yahya langsung kita 1 hektar kita sedekahkan. Nggak boleh begitu, seenaknya aja dakwah ini warisan, bagi dulu, kecuali semuanya sepakat karena memang anak-anak ahli surga ini hebat, 3 anaknya semua bersepakat, harta kita ayo sebelum kita bagi 10%, 20% untuk perjuangan dakwah, oh boleh sepakat. Kalau belum sepakat nggak boleh main comot saja, hati-hati urusan waris. Dan subhanallah, betul setannya sangat gede. Sampai hari ini kakak beradik yang namanya ustadz dan ustadz belum tegur sapa, sampai berkembang setiap hari raya itu ada penjaganya, tamunya digiring, kalau tamunya dia belok ke rumah abangnya marah, siapa yang membelokkan ke sana? Tamu rebutan tamu, enggak, tamunya bawa gula barangkali. Ini ustadz berantem sama saudaranya gara-gara warisan. Tahu ada tamu masuk itu sudah sama muridnya, suruh jaga, suruh belok, jangan ke rumah adik saya. Belok, dimarahi, siapa belokin? Permusuhan gara-gara dunia warisan peninggalan orang tua. Itulah wahai hamba Allah, ayo kita merenung, jangan sampai di rumah anda ada kejadian semacam itu, dan anak-anak anda harus anda perdengarkan hal yang semacam ini. Jangan sampai kita meninggal dunia mereka berebut waris. Dan termasuk diantaranya adalah yang harus waspada orang, jangan repotkan anak anda dengan wasiat. Ada orang tua itu kalau berbuat baik sebenarnya dia tuh sebenarnya dermawan tapi masih setengah pelit. Jadi kalau berbuat baik itu tanggung setengah, gini aja lah, nak, nanti kalau abah mati pengen sedekah tapi pengen tidak sedekah. Nak, kalau abah mati nanti rumah sama tanah yang ada di jalan itu nanti jual untuk bangun pondok, nak ya. Dia pengen sedekah padahal rumahnya banyak, 1 rumah aja misalnya, cuman dia pengen memberi tapi ragu-ragu, saya pakai wasiat gantung, sehingga kalau abah meninggal nanti, nak, berarti wasiat namanya, tolong jual rumah itu kemudian sedekahkan ke pondok. Betul, ayahnya meninggal dunia, pas anaknya mau jual tanah harganya 6 miliar. 6 miliar, wah kacau nih, 6 miliar dikasihkan pondok, batal deh, anaknya masuk neraka, tidak menjalankan amanat. Makanya kalau anda ingin berbuat baik jangan pakai wasiat sekarang, nunggu nanti ya. Kalau anaknya malah berbuat baik, kalau enggak anaknya tambah dosa. Mau berbuat baik nunggu nanti, ini setengah pelit. Sekarang berbuat baik, saya ingin bangun masjid, saya ingin bangun pesantren, saya ingin berbuat baik sebelum saya mati, biar saya meninggal dunia, cabut nyawa saya disambut oleh amal saya. Ini wasiat ini adalah perlu juga. Misalnya wasiat itu karena belum bisa, dia berusaha menjual belum bisa, maka wasiat itu sah-sah saja. Tapi selagi bisa sekarang, jangan sedekah gantungkan di anak, bebani anak. Ya anaknya kalau mau melaksanakan, kalau tidak mengerikan. Bahkan suatu ketika ada seorang tua yang berwasiat untuk pesan atau masjid dan sebagainya begitu, bahkan mungkin di daerah mana, setelah meninggal dunia ternyata sama sang anak malah dijual, bukan dilanjutkan wasiat orang tuanya. Karena memang peninggalan itu memang setannya yang gede. Insya Allah ini ahli surga semuanya, anak-anak anda ahli surga semuanya. Hati-hati ya, jangan sampai kita masuk wilayah pertikaian dalam urusan waris. Kelembutan hati di antara kita, adik kakak, kemudian adik kakak yang akur. Kemudian kami ingatkan, jika anda harus membahas tentang waris, usahakan ada orang luar yang menjadi pembicara yang adil, yang bisa menyejukkan hati. Sebab kalau dibahas di antara keluarga biasanya yang ada berantem, padahal semuanya baik, cuman satu tok setengah setan. Gara-gara satu setengah setan ini bisa berantem. Semuanya saudaranya 5 baik semuanya, satu tok setengah setan, ribut urusan warisan. Dan kita menemukan subhanallah, dan ingat, karena waris ini adalah kadang anaknya 5 itu baik semuanya. Seorang meninggal dia punya anak 5 baik semuanya anak-anaknya, cuman tak taunya istrinya yang setengah setan, itu ganggu juga urusan waris. Istrinya setengah iblis, suaminya setengah iblis. Kita menemukan istrinya baik luar biasa, sampai berkata, suami saya begini Buya,
suami saya melarang begini, suami saya ini kalau sampai begini, ini kan tanah kita, duitmu. Iya bu ya, tapi suami saya ikut-ikutan. Lihat, suaminya yang iblis. Maka kami sampaikan kepada anda, hai suami, bantu pembagian waris istrimu dengan lapang, nasihati istrimu agar tidak menjadi orang rakus dan agar menjadi orang yang lembut di saat pembagian waris. Hei para istri yang solehah, ajari suamimu dalam pembagian waris agar yang paling lembut, agar suamimu menjadi orang yang soleh. Kalau suamimu soleh baik, layak suami membuahi rahimmu dengan benih yang baik, jangan malah diracuni. Yang rusak ini memang itu loh, kadang-kadang itu. Makanya menunda waris itu banyak setannya kadang dirinya sendiri, kadang tadi istrinya, kadang istrinya baik, yang tidak baik apa? Teman bisnis. Ini peluang lo, nggak ada lagi. Mana lu kan punya warisan banyak ini. Wah mulai nakal urusan warisan gara-gara diajak bisnis nih, nggak ada lagi peluang. Masya Allah, hati-hati. Maka intinya membagi waris itu sebaik-baiknya adalah, sebaik-baik membagi waris adalah dipercepat. Ya Allah, anda tidak usah setelah ini, anda jangan memandang orang lain dengan pandangan picik. Mungkin saudara anda ada yang jahat seperti kami sebutkan, tapi bukan berarti anda harus menjustis mereka jahat selamanya. Jangan. Anda harus membuka baik-baik dengan dia. Allah perdengarkan suara ini. Jadi mendengar suara ini jangan nilai kejahatan orang. Sebetulnya ceramah begini ini apa sih? Untuk diriku sendiri. Baru kemudian dia saat di rumah menghadapi ada saudaraku yang nggak benar, sudahlah, anda lapang hati, anda maaf. Dengan itu anda lapang hati, memaafkan. Dengan itu semua akan lembut hatinya. Ini bukan untuk nilai orang lain ya, bukan lihat saudara anda, kakak anda, adik anda, tidak, bukan urusan itu. Akan tapi kita untuk berbenah saat ini. Diri kita sendiri, urusan bagian waris kayak apa. Kemudian harta waris yang diambil dengan cara tidak benar itu panas. Lihat, nggak akan sukses orang begitu. Hancur bisnisnya, banyak permasalahannya. Karena lihat, bagi yang silaturahmi dijanjikan dilapangkan rezekinya. Yang mutus dari persaudaraan mempersempit rezekinya. Panas itu. Dimakan anak jadi setengah setan, makan istri kurang ajar, jadi bisnis nggak berkah. Maka dari itu, hai hamba Allah, lihat, jaga silaturahim, khususnya dalam urusan waris ini. Adapun dengan saudara lebih luas, bukan urusan waris saja, masih banyak. Kemudian pembagian waris, biarpun dipercepat, mempercepat pembagian waris, tapi pun harus ada aturannya. Menunda tidak baik, banyak setannya. Tapi biarpun dipercepat, harus diselesaikan 5 hal dulu ya. Pertama apa? Ini harus didahulukan. Sebagai anak harus paham makna ini. Anda ingin membagi waris, pertama dahulukan utangnya kepada Allah. Mungkin orang tua dulu sempat kaya, belum sempat haji, Anda potongkan sebelum dibagi waris untuk menghajikannya. Atau pernah punya nadar, penuhi nadarnya. Atau punya kafaroh dalam masalah zakat, masalah puasa atau sholat, kita potong. Jadi utang kepada Allah. Yang kedua adalah utang kepada manusia. Ini anak diam-diam jahat juga, seolah-olah dengar ceramah harus cepat dibagi warisnya, harus cepat kata Buya. Padahal harus cepatnya apa? Ada yang tersembunyi, sebelum ditagih utangnya Abah. Udah kurang ajar ini anak. Bayari dulu utangnya Abah, jangan dibagi dulu. Kalau kita bagi dulu termasuk jahat pada abahnya. Bagi dulu apa? Utangnya dibayarin baru dibagi. Jadi pertama utang kepada Allah, yang kedua utang kepada manusia. Utang ayah kita tidak wajib membayari memang. Utang ibu kita tidak wajib membayari dari kocek kita. Kalau Anda ingin bayari, sebuah kebaikan saja. Mungkin ibu kita meninggal dunia punya utang, kita tidak wajib membayarinya dari kocek kita. Tapi kita wajib membayarnya dari uang yang ditinggal, harta yang ditinggalnya. Dan kalau kita mengambil belum dibagi, kalau kita mengambil duluan sebelum dibayar utangnya, kita dosa, durhaka ke orang tua. Hati-hati ya, beresi utangnya. Tapi ini juga ilmunya panjang juga. Tapi tidak semua orang yang ngaku-ngaku ayahmu punya utang tidak langsung didengar loh ya, harus ada bukti ya. Nanti semua tetangga ngomong ayahmu punya utang, habis dong. Jadi harus ada bukti hitam di atas putih atau Anda saksinya. Utang kepada manusia. Yang ketiga adalah utang urusan dengan harta zakat ya. Misalnya tokonya ayah, ini orang punya ayah, tokonya gede,
pas waktu bayar zakat meninggal dunia, berarti zakat dia belum dibayari, zakatin dulu sebelum dibagi warisnya. Keempat, wasiatnya. Kalau ayah ibu pernah punya wasiat, penuhi wasiatnya. Tapi ingat, wasiat sendiri bermacam-macam ya, harus tanya kepada ulama, ustadz. Sebab wasiat itu ada yang haram dipenuhi, ada yang wajib dipenuhi. Ingat, tidak semua wasiat harus dipenuhi loh ya, ada yang haram dipenuhi. Contohnya wasiatnya begini, nak, kalau abah mati nanti tolong anak-anak mabuk itu siapin deh minuman keras. Ini kurang aja wasiat apaan. Atau wasiatnya jangan silaturahmi kepada ibu adikmu, jangan saudaramu. Jadi ada wasiat yang haram ya, wasiat haram nggak boleh dipenuhi. Wasiat yang halal jika urusannya dengan mengeluarkan harta, ada aturannya, makanya kalau wasiat tanyakan ke ustadz biar dijelaskan apakah ini jenis wasiat yang harus penuhi atau tidak. Sebab kalau kita salah mengeluarkan wasiat, dolim juga kepada ahli waris. Ada orang datang pada kami cerita tentang ayahnya wasiat begini, kita tanya seberapa banyak hartanya, begini-begini, rupanya wasiatnya belum pantas untuk dilaksanakan, tidak perlu dilaksanakan. Jadi ada ilmunya tentang wasiat, tidak kita bahas di sini. Paling tidak anda punya rambu-rambu, kalau orang tua anda punya wasiat, tanya kepada ustadznya, ustadznya ngerti hukum dong. Ustadznya nggak ngerti juga, sama aja nanti wasiatnya. Setelah wasiat nanti biaya perawatan jenazah. Selain seorang istri, kalau istri nanti biarpun meninggal dunia itu yang membiayai suaminya. Enaknya seorang istri sampai meninggal dunia, biaya perawatannya suami yang nanggung. Tapi kalau suami nanggung sendiri dari harta warisnya. Baik, setelah 5 hal, hutang kepada Allah, kepada manusia, urusan zakatnya, wasiat, kemudian yang terakhir adalah biaya perawatan jenazah, baru setelah itu dibagi. Dan setelah membaginya dengan kelembutan, dengan lapang hati, tolong pastikan anda dengan senyum. Tapi ingat, setan luar biasa goda dalam hal ini, yang insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tengok diri anda sendiri, yang mendengar kuping anda, bukan kuping saudara anda. Berarti yang harus berbenah diri anda dulu sebelum anda menuntut saudara anda berubah. Anda punya telinga, anda punya hati, dan tidak usah tengok-tengok orang lain. Tidak usah nilai dia kurang ajar, dia merebut waris, bukan. Tapi diri anda sendiri yang harus jadikan bahan koreksi, insya Allah. Semoga menjadi ahli surga semuanya, indah dalam pembagian waris, bahagia di dunia, tidak memutus tali persaudaraan, sehingga kita bisa mulia di dunia dan mulia di akhirat, Masya Allah. Setelah anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.